Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan NIM 207-2071 dari kelas 3B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Anatomi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Tri Susanti, SSI MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sel. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video saya. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup atau individu tersusun atas sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ. Organ tersusun atas jaringan. Dan jaringan tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Sel juga dapat diartikan sebagai unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Karenanya, sel disebut unit struktural kehidupan, sedangkan sel diartikan sebagai unit fungsional kehidupan karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Struktur penyusunan sel hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Membran plasma merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Membran plasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat, diantaranya adalah proses difusi dan osmosis. Sitoplasma merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma terkandung banyak air dengan persentase sebesar 80%. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk bulat, lonjong seperti sosis. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Retikulum endoplasma atau RE merupakan jaringan yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala. RE dibagi menjadi dua, yakni RE kasar dan RE halus. RE halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol dan juga untuk menetralkan racun. Sedangkan RE kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan RNA 60%. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom menempel pada RE kasar. Nukleus merupakan inti dari sel. Di dalam nukleus banyak mengandung materi genetik berbentuk DNA. Fungsi dari nukleus adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk kantung tipis, tersusun secara berlapis-lapis. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada sel. Plastida dibagi menjadi beberapa bentuk proplastid, bentuk belum dewasa atau bentuk plastik yang belum membentuk pigmen. Leukoplas, bentuk dewasa tanpa mengandung pigmen, ditemukan terutama di akar. Kloroplas, bentuk aktif yang mengandung pigmen klorofil ditemukan pada daun, bunga dan bagian-bagian berwarna hijau lainnya. Bromoplas, bentuk aktif yang mengandung pigmen karotin ditemukan pada bunga dan bagian lain berwarna jingga. Amiloplas, bentuk semi-aktif yang mengandung butir-butir tepung ditemukan pada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk tepung seperti akar, rimpa, batang, dan biji. Elaioplas, semi-aktif yang mengandung tetes-tetes minyak atau lemak pada beberapa jaringan penyimpan lemak seperti endospermium pada biji. Etioplas, bentuk semi-aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas. Lingkungan kurang cahaya, etiplas, dapat segera aktif dengan membentuk klorofil hanya dalam beberapa jam begitu mendapat cukup pencahayaan. Vakuola, mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut tonoplas. Fungsi vakuola adalah untuk
menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku dan berfungsi untuk melindungi sel dan mempertahankan bentuk sel. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.